Hari ini kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks prosedur, yaitu bahasa yang dipakai untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu. Unsur kebahasaan teks prosedur terdiri dari 8 komponen. Yang pertama yaitu penggunaan penomoran. Menurut Priyatni 2015 halaman 89 menyatakan bahwa penggunaan penomoran yang menunjukkan tahapan dalam teks prosedur dapat berupa kata pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain, dan juga dapat menggunakan angka 1, 2, 3, dan angka lainnya. Contohnya, pertama, siapkan semua bahan yang diperlukan. Kedua, panaskan wajan dengan api kecil. Kemudian unsur teks prosedur yang kedua yaitu penggunaan kata yang menunjukkan perintah. Menurut Priyatni 2015 halaman 89 menyatakan bahwa penggunaan kata yang menunjukkan perintah dalam teks prosedur biasanya terdapat pada bagian langkah dan kesimpulan dengan menggunakan kata perintah yang menyatakan keharusan melakukan sesuatu atau larangan. Contohnya, masukkan tepung ke dalam wadah, aduk adonan hingga rata. Jangan menyalakan kompor sebelum wajan siap. Tambahkan sedikit garam agar rasanya seimbang. Unsur yang ketiga yaitu penggunaan kata yang menjelaskan kondisi. Menurut Priyatni 2015 halaman 89 menyatakan bahwa penggunaan kata yang menjelaskan suatu kondisi dalam teks prosedur biasanya terdapat pada bagian alat dan bahan serta pada bagian langkah-langkah. Contohnya, gunakan wajan yang bersih dan kering. Panaskan air hingga mendidih, tutup panci rapat agar uap tidak keluar. Unsur yang keempat yaitu penggunaan partisipan manusia. Menurut Marianto 2013 halaman 48 menyatakan bahwa penggunaan partisipan manusia merupakan semua manusia yang terlibat dalam suatu teks prosedur yang ditandai dengan kata ganti orang atau penamaan. Contohnya, kamu perlu menyiapkan alat ukur sebelum memulai. Kita bisa menggunakan wadah apapun yang tersedia. Unsur kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan verbal material. Menurut Marianto 2013 halaman 49 menyatakan bahwa penggunaan verbal material merupakan semua verbal yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya, potong sayuran menjadi ukuran kecil. Rebus air selama 5 menit. Kemudian, unsur kaidah teks prosedur yang keenam yaitu penggunaan verba tingkah laku. Menurut Marianto 2013 halaman 50 menyatakan bahwa verba tingkah laku merupakan semua verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan. Contohnya, cicipi masakan untuk memastikan rasanya pas. Kedua, perhatikan warna adonan agar tidak gosong. Unsur yang ketujuh yaitu penggunaan konjungsi temporal. Menurut Marianto 2013 halaman 51 menyatakan bahwa konjungsi temporal merupakan konjungsi yang mengacu pada urutan waktu dan sebagai sarana kohesi dalam teks. Contohnya, setelah itu masukkan sayur ke dalam panci. Kemudian, aduk adonan hingga tercampur. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan yaitu penggunaan kalimat inversi. Murni dan Agus 2017 halaman 2 menyatakan bahwa teks yang menyajikan langkah-langkah membuat sesuatu selalu menggunakan kalimat yang berpola inversi atau berstruktur predikat dan subjek. Contohnya, peganglah predikat, pinggiran kursi sebagai subjek. Kemudian contoh yang lain, ambillah sebagai predikat, 2 buku pelajaran sebagai subjek. Dan contoh yang ketiga yaitu perhatikan sebagai predikat, makanan kalian sebagai subjek. Itulah 8 unsur kaidah kebahasaan teks prosedur. Selanjutnya, coba kalian cari contoh lainnya. Dan jangan lupa menulis di dalam komentar ya. Bye-bye.